Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum lanjut, kita belajar matematika pada hari ini. Sebelumnya saya mau cek kehadiran dulu ya. Saya ingin bertanya kepada ketua kelas. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Siapa? Mutmainnah, Fitriani, dan Aiman tidak ada ya? Ada keterangannya? Randy? Izin kemana lagi? Hah? Oh, bukan izin namanya itu sayang. Itu sakit. Ya, jadi di antara 25 orang ini, 28 ya? Ada 4 orang tidak masuk. Mutmainnah, Fitriani, Aiman, dan Randy. Ya, jadi sebelum kita masuk di pembelajaran kita, ada beberapa hal-hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, kita sudah melaksanakan penilaian harian, asesmen harian di pertemuan kita sebelumnya. Jadi otomatis pada pertemuan kita hari ini kita akan masuk di materi baru. Kita akan masuk di materi baru. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini bukan materi yang asing. Di semester sebelumnya pernah kita pelajari. Ada yang masih ingat waktu kita belajar persamaan linear, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel? Jangan bilang kalian lupa. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Nah, itu merupakan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan belajar tentang masih terkait dengan persamaan linear satu variabel, tapi kita akan membahasnya lebih kompleks lagi. Kita akan membahasnya, tapi ini baru perkenalan ya, karena di pertemuan berikutnya kita akan membahas dan mengelaborasi lebih dalam lagi. Tapi untuk hari ini kita akan belajar pemahaman dasarnya. Kira-kira apa dan bagaimana persamaan linear itu sebentar akan kita bahas. Dan kita akan kaitkan dengan kehidupan. Ya, jadi apa sebenarnya tujuannya? Belajar persamaan linear itu sangat penting. Kenapa bisa? Ya, karena sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Belajar tentang persamaan linear sebenarnya itu akan mengajarkan banyak hal kepada kita. Ya, banyak hal kepada kita, terutama kalau kita berbicara linear, sebagaimana yang pernah saya ajarkan waktu di semester sebelumnya, waktu kita belajar persamaan linear ya. Linear itu artinya modelnya itu mendaki garisnya. Ya, jadi itu kan berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, terkait dengan harapan, terkait dengan cita-cita kalian. Saya ingin bertanya dulu sebelum lanjut. Di sini semuanya punya cita-cita atau tidak? Punya. Nah, saya tanya Suci. Apa cita-citanya Suci? Mau jadi dokter. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk bisa menjadi seorang dokter? Harus belajar, yang pertama. Kemudian yang kedua, rajin dong, ya. Ya, harus rajin datang ke sekolah. Yang paling penting harus belajar. Yang lain, ada yang punya cita-cita yang lain? Zam-Zam, apa citanya Zam-Zam? Wah, mau jadi tentara. Wah, harus bagus fisikmu nak. Harus fisik harus bagus. Kalau mau jadi tentara harus bagus fisiknya. Ya, Ulfa, Iu mau jadi apa? Weh, poluan. Weh, harus rajin olahraga kalau mau jadi poluan. Fisik harus bagus, tinggi badan harus proporsional. Ya, Hamida, Iu mau jadi apa nanti kalau cita-citanya apa? Mau jadi dokter? Ya, bagus. Sama saya juga, saya dulu waktu kecil seusia kalian, itu cita-citanya juga mau jadi dokter. Tuhan berkehendak lain jadi guru.
Ya, tapi cita-cita itu memberikan harapan ya. Cita-cita itu memberikan harapan bagi kita. Jadi bisa menjadi motivasi, kita bisa belajar lebih giat. Tujuannya apa? Untuk menggapai cita-cita kita. Ya, jadi dengan belajar persamaan linear sebenarnya itu kita bisa belajar dan memahami bahwa ternyata masa depan ya, harapan dan cita-cita kita itu kita harus gapai. Ya. Harus mendaki menggapainya. Ya. Jangan turun. Hari ini rajin, besok malas. Itu namanya mendaki turun lagi. Itu tidak linear namanya. Tidak linear namanya kalau begitu. Ya, tidak linear. Nah, oke, dari situ kemudian kita masuk ke materi kita ya. Jadi dari situ kita kaitkan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan persamaan linear ya. Persamaan linear. Persamaan linear. Nah, tujuan pembelajaran kita ini akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi harapannya kalian semua pada pertemuan kita hari ini adalah kalian semua bisa memahami bagaimana sih bentuk persamaan linear. Di semester sebelumnya kan pernah kita pelajari ada satu bagian dari persamaan linear. Apa itu? Persamaan linear satu variabel. Pernah dipelajari kan? Sudah mulai diingat? Lupa lagi? Sebentar kita akan bahas ya. Mana nge-pause-nya? Oke. Kita akan berbicara tentang persamaan linear dan bagaimana bentuk-bentuknya. Bagaimana sih bentuk-bentuk dari persamaan linear? Nah, sebagaimana yang pernah kita pelajari, sebagaimana yang pernah dipelajari bahwa persamaan linear itu punya banyak komponen. Ya, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke, kalau begitu kita definisikan dulu lah. Apa sih persamaan linear sebenarnya? Masih ingat apa itu persamaan? Ciri khasnya apa persamaan? Tanda apa? Tanda sama dengan. Ini ciri khasnya. Ciri khas dari sebuah persamaan itu tandanya sama dengan. Kenapa harus ada tanda sama dengan? Ya begitu memang karena namanya persamaan. Nah, pernah lihat timbangan? Ada itu timbangan yang modelnya di tengah-tengah begini kan? Kalau di lab itu kayaknya ada deh. Itu yang model T begini timbangannya. Ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ya. Nah, timbangan itu sebenarnya salah satu gambaran persamaan. Jadi contoh, misalkan di sebelah kanannya itu ada 3 kelereng. Di sebelah kirinya ada 1 kelereng. Kira-kira yang mana lebih berat? Yang mana yang lebih berat? Hah? Jadi kalau saya gambarkan gini. Kalau saya gambarkan ada sebuah timbangan. Ya. Ada sebuah timbangan ya. Misalkan ada 3 kelereng. Kemudian ini ada 1 kelereng. Kira-kira yang mana lebih berat? Yang mana lebih berat? Nah, pasti ini kan lebih berat kan? Saya berikan tanda plus ya. Nah, apa yang harus dilakukan supaya dia sama? Hah? Dia apa? Yang mana yang ditambah? Nah, ini harus ditambah 2 kelereng supaya dia menjadi sama. Ya. Jadi konsep persamaan itu sebenarnya seperti ini. Kenapa harus ada tanda sama dengan? Ya, supaya dia menjadi seimbang. Sama dengan yang di kiri dengan yang di kanan. Kayak gini. Ya, di sebelah kanan 3 kelereng, di sebelah kiri awalnya 1 kelereng, supaya bisa sama diapakan? Dijumlahkan yang di sebelah kiri
dua kelereng supaya dia menjadi seimbang. Itulah konsep dasar tentang persamaan sebenarnya. Ya. Jadi persamaan itu sebenarnya menjaga keseimbangan, menjaga kesetimbangan. Ya, menjaga kesetimbangan. Makanya harus diberikan tanda sama dengan. Ya, seandainya tidak diberikan tanda sama dengan, maka otomatis tidak perlu ditambah dua. Maka ini bukan tanda sama dengan, dia menjadi tanda apa? Lebih besar lagi. Ya. Oke, itu yang pertama. Itu konsep dasar tentang persamaan. Nah, sekarang tentang linier. Apa sih sebenarnya itu linier? Apa sih sebenarnya linier itu? Linier itu sebenarnya sih serapan dari bahasa Inggris, dari kata line. Ini nih. Tahu artinya line dalam bahasa Inggris? Apa? Tahu apa artinya line? The line. Tahu line itu artinya apa? Garis. Line itu artinya garis. Garis lurus atau belok-belok? Garis lurus. Ya, line itu artinya garis yang lurus. Linier, makanya dia linier. Artinya garis yang lurus. Ya, itu linier ya. Makanya diadopsi menjadi kata linear ya. Artinya dia lurus. Garis lurus. Jadi persamaan linier itu kalau kita terjemahkan ke dalam gambar, ya selain persamaannya ini, kalau kita terjemahkan ke dalam gambar, hasilnya itu kalau digambar ya. Siapa lagi yang pertama kali menemukan diagram Kartesius? Yang namanya diabadikan? Rene Descartes. Nah, makanya namanya diabadikan menjadi diagram Kartesius. Itu diambil dari namanya. Nah, kalau persamaan garis ini diterjemahkan masuk ke dalam gambar, masuk ke dalam gambar, artinya dibuatkan gambarnya, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah dia akan membentuk garis lurus ya. Jadi persamaan linear ini kalau digambar dia akan menghasilkan garis lurus sehingga melahirkan persamaan baru namanya persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus sebenarnya itu adalah persamaan linear yang diterjemahkan ke gambar. Ya. Persamaan linear diterjemahkan ke gambar melahirkan sebuah persamaan namanya persamaan garis lurus. Ini yang akan kita pelajari nanti. Ya, jadi lanjutan dari persamaan linear ini adalah persamaan garis lurus. Dua pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Jadi sebelum belajar tentang persamaan garis lurus, tahu dulu konsepnya. Apa sih sebenarnya, dari mana sih sebenarnya itu persamaan garis lurus muncul? Kenapa bisa ada? Ya, kenapa bisa ada gambar? Kalau kita gambar masukkan dalam diagram Kartesius, kenapa dia membentuk garis lurus? Dari mana datangnya? Dari mana asalnya? Kenapa dia memotong sumbu X? Kenapa dia memotong sumbu Y? Dari mana datangnya? Itu sebenarnya dasarnya dari persamaan linier. Sumbernya dari persamaan linier, ya. Ya, jadi sumber dari persamaan garis lurus itu datangnya berasal dari persamaan linier. Nah, pertanyaannya muncul kemudian, persamaan linier yang mana, Pak? Persamaan linier kan banyak. Oke, kita masuk ke bagian-bagiannya. Pembagian persamaan linier. Ya. Yang pernah kita pelajari namanya persamaan linier apa? Persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel. Jadi kalau selain satu variabel apa lagi? Persamaan linier apa itu deh? Dua variabel. Ya. Kemudian ada lagi persamaan linier tiga variabel. Ya. Dan ini banyak, bisa ada sampai 4. Ya. Nah, tapi sebenarnya kuncinya bukan di situ. Kuncinya bukan di situ. Saya ingin bertanya dulu, siapa? Si Yasmin. Coba Ming. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel masih ingat? Masih ingat apa itu variabel? Variabel itu disimbolkan dengan apa?
X itu apa? Huruf atau angka? Huruf. Nah, karena dia ada berapa variabelnya nih? Nah, berarti dia hanya satu saja. Kita berikan apa lagi selain X? Tanda. Nah, apa di depannya X? Misalkan A. X tambah B sama dengan C. Nah, ini contoh. Ada berapa variabel di sini? Satu. Ya, ada satu variabel. Nah, X ini adalah variabel. Sedangkan A, apa ini A? Koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang menempel pada variabel. Itu namanya koefisien. Nah, kemudian ada ini B dan C. Apa ini? Nah, ini namanya konstanta. Ya. Jadi komponen-komponen persamaan linear itu dia minimal memiliki variabel dan koefisien ya, minimal. Ya, minimal. Nah, kalau ada juga yang memiliki konstanta. Nah, sekarang persamaan linear dua variabel. Nah, tadi waktu persamaan linear satu variabel ada satu kan, ada satu X-nya kan. Nah, kalau dua variabel dari namanya saja itu sudah menentukan bahwa di sini ternyata ada X tambah Y. Ya, sama dengan 8 contohnya. X tambah Y sama dengan 8. Kita bisa berikan tambahan lagi. Misalkan 2X tambah Y sama dengan 8. Contoh, ini contoh saja. Nah, perhatikan. Ini apa? Apa namanya? Koefisien. Ini X. Ini sudah ada dua variabel di sini, X dan Y. Sudah ada dua variabel di situ. Oke, di situ perbedaannya. Perbedaannya dengan satu variabel, ya, satu variabel hanya satu variabelnya, satu X-nya di situ. Kemudian di persamaan linear dua variabel, X dan Y sudah ada. Nah, tapi ingat X dan Y itu hanya simbol saja. Ya, dia mewakili sebuah bilangan. X dan Y itu, jadi bisa huruf apa saja, bisa A, bisa B, bisa C. Ya, variabel itu tidak mesti harus X dan Y. Itu yang perlu ditanamkan di kepalanya. Tidak mesti variabel itu adalah X dan Y. Ingat, karena biasa kadang kalau bukan X dan Y itu bukan variabel. Enggak begitu. Mengerti ya? Paham? Paham sampai di situ? Nah, kalau namanya persamaan linear tiga variabel, ya tiga variabelnya. Ada X-nya, ada Y-nya, Z lah. Nah, sama dengan 10. Nah, ini contoh. Contoh persamaan linear tiga variabel itu seperti ini. Ada tiga variabel yang ada dan seterusnya. Ya, ini bisa bertambah. Bisa menjadi 4 variabel, bisa. Ya, tapi yang umum yang dipelajari di tingkat SMP itu ini ya, sampai di sini. 2 variabel sampai 2 variabel. Kalau sudah naik ke sini ini sudah level SMA. Di atasnya lagi itu sudah level perkuliahan. Ya, gitu. Ini konsep dasarnya, konsep dasar tentang persamaan linear. Jadi yang paling penting dan paling utama yang harus dipahami adalah pemahaman kalian tentang bahwa dalam sebuah persamaan linear itu dia memiliki banyak komponen. Komponen-komponen yang pertama itu adalah dia memuat koefisien, dia memuat variabel, dan dia memuat konstanta. Ya, itu dia dasarnya, itu dia kuncinya. Nah, sekarang kalau saya menulis begini. Kalau saya punya contoh X tambah 2 sama dengan 5. Kemudian saya punya contoh lagi, X kuadrat tambah 2 sama dengan 5. Ya, kalau saya punya contoh seperti ini. Kira-kira yang mana persamaan linear, yang mana bukan, atau kedua-duanya persamaan linear, atau kedua-duanya bukan persamaan linear? Kalau melihat seperti ini, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya. Coba perhatikan ini.
Kira-kira apakah di atas persamaan linear, apakah di bawah persamaan linear, ataukah ada salah satunya yang bukan persamaan linear, ataukah malah dua-duanya bukan persamaan linear? Saya tanya suara kalian. Zam-zam, kalian di atas persamaan linear bukan? Alasannya apa? Lihat di atas. Karena ada variabel koefisien sama konstan. Oke. Sekarang saya tanya yang kedua. Wah, Iin. Katanya kamu, In. Yang kedua ini kira-kira persamaan linear bukan? Alasannya kenapa? Masa tidak memiliki? Hah? Kenapa bukan persamaan linear? Karena dia berpangkat 2. Ini. Kalau dia berpangkat 2, dia bukan persamaan linear. Ya, sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, tidak ada yang berpangkat 2 kan? Variabel itu tidak ada berpangkat 2. Ketika dia berpangkat 2, maka dia akan menjadi bentuk yang lain, bukan persamaan linear namanya. Dia akan menjadi persamaan kuadrat. Dia akan menjadi persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Ya, dia akan menjadi bentuk yang lain, bukan persamaan linear namanya. Ya, kalau dia seperti ini maka dia akan menjadi persamaan kuadrat. Ya, itu catatannya, penting diingat. Jadi kalau bentuk persamaan linear itu tidak boleh berpangkat 2 ya ini. Ya, tidak boleh berpangkat 2. Nah, sekarang kira-kira sebagaimana sih caranya menyelesaikan kalau seperti ini? Waktu saya ajarkan kemarin di semester sebelumnya, kalau kita belajar tentang persamaan linear, hal yang paling utama adalah tahu apa yang menjadi tujuan kita ketika belajar tentang persamaan linear satu variabel. Apa kira pada saat kita mau mendapatkan soal bentuk seperti ini, X tambah 2 sama dengan 5, kira-kira himpunan penyelesaiannya itu bagaimana? Apa yang dicari? Nilai dari apa? Nilai dari X ya. Yang dicari sebenarnya kalau seperti ini adalah nilai dari X-nya sebenarnya berapa sih? Ya. Yang dicari sebenarnya kalau seperti ini X-nya berapa? Nah, sekarang saya tanya, kira-kira kalau bentuknya X tambah 5, X tambah 2 sama dengan 5, kira-kira X-nya berapa? 3. Hah? X-nya berapa? 3 atau 8? 3 atau 8? 3 atau 8? Hah? Hah? Kita menggunakan prinsip keseimbangan. Perhatikan, kita pakai prinsip keseimbangan. Bagaimana caranya supaya X-nya bisa kita dapat? Yang gampang itu kan dengan cara pindah ruas. Tapi sebenarnya begini, bagaimana caranya supaya seimbang? Supaya hilang ini 2 diapakan? Dikurangi dengan? Dikurangi dengan 2. Di sebelah kiri dikurangi dengan 2. Di sebelah kanan juga dikurangi dengan 2 supaya adil. Supaya adil, di sebelah kiri dikurangi 2, di sebelah kanan juga dikurangi 2 supaya adil. Oke, X 2 kurang 2. Nggak usah kita tulis toh. Nah, sekarang 5 kurang 2. Seperti ini. Sangat gampang. Ya. Gampang gitu? Karena pernah dipelajari makanya gampang. Jadi apa ya? Sangat mudah sih sebenarnya. Oke, itu saja terkait dengan persamaan linear satu variabel, persamaan linear 2 variabel. Ya, banyak lagi juga caranya. Ada beberapa cara penyelesaiannya, tapi kan kita tidak akan fokus ke situ. Kita tidak fokus bagaimana menyelesaikan persamaan linear 2 variabel karena ada materi khusus nanti pada saat kalian nanti kelas 9 ada materi tentang persamaan linear 2 variabel. Iya.
Dan yang paling penting yang kalian tahu bahwa di persamaan linear dua variabel ini dia punya bentuk umum AX tambah BY sama dengan C. Ini bentuk umumnya dari persamaan linear dua variabel. Jadi selalu memuat dua variabel. Oke. Jadi untuk lebih mudah memahaminya mungkin bagus kalau kita kerja secara berkelompok ya. Saya sudah menyiapkan lembar kerja untuk dikerjakan. Silahkan dikerjakan lembar kerjanya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan silahkan koordinasikan ya. Cukup Ji ya, 5 kelompok. Ini di atas ada yang mau tulis? Ada yang mau tulis di atas? Ada yang mau tulis? Tulis kalau ada yang mau dianggap penting ya, tulis. Sebelum membahas lebih jauh lagi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa penjelasan saya tadi? Ada yang mau ditanyakan? Saya berikan contoh dua lah ya. Saya berikan contoh lagi. Saya berikan contoh. Contohnya kayak gini, misalkan X tambah Y sama dengan 7. Kira-kira berapa X dan Y supaya sama dengan 7? Hah? Kira-kira berapa? Nilai X dan nilai yang memenuhi supaya dia sama dengan 7. Nah, bisa berapa? X-nya bisa 5. X sama dengan 5. Y-nya berapa? Nah, supaya bisa adil. 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, berapa lagi? 4 tambah 3. Berapa? Nah, bisa 4 tambah 3 sama dengan 7. Apa lagi? 3 tambah 4 sama dengan 7. Apa lagi? 2 tambah 5 sama dengan 7. Apa lagi? 6 tambah 1 sama dengan 7. Apa lagi? 1 tambah 6 sama dengan apa lagi? Apa lagi? Masih ada belum? 8 tambah 1. Sudah. Apa lagi? Tanda tambah di sini. Ah, berapa lagi? Masih ada. 1. Berapa kira-kira? Sudah. Apa lagi? Ada yang lupa? Berapa kira-kira lagi? 3 tambah 3, 6. Berapa? 2 tambah 5 sudah. Apa lagi? 5 tambah 2 sudah. Apa lagi? Sudah. Kan pertanyaannya, berapakah nilai X dan nilai Y memenuhi supaya dia hasilnya sama dengan 7? 6 tambah 3. 6 tambah 3 berapa? Berapa? 9. Nah, ini jawabannya harus sama dengan 7. Berapa? Tanda tambah ini Fatur, bukan kurang. Sudah.
2 tambah Sudah. Apa lagi? 3 tambah Sudah. Apa lagi? Suci. Apa lagi Suci? Hah? Apa kira-kira? Nurul? 3,5 2 tambah 5. Sudah. Apa lagi? Berapa? 1 tambah 6 sudah. Apa lagi? Masih ada. Apa? Apa? 3,5 3,5. Berapa? 0 tambah 7. 0 tambah 7 sama dengan balik lagi. 7 tambah 0 sama dengan ini dia kemungkinannya. Ya, ini kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, nilai X-nya bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1, bisa 0. Itu nilai X-nya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X 0, Y berapa? Y-nya 7. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 6. Kalau X-nya 3, Y-nya berapa? 4. Kalau X-nya 5, Y-nya berapa? Seperti itu. Gampang toh? Gampang Ji. Mudah. Oke. ini 2Y tambah 3 Ya. 2Y Nah, kira-kira Y-nya berapa? Kumpulkan yang kumpulkan sejenis. Kira-kira gimana? 7 Ya? Iya, di situ aja tulis. Menulis jawabannya di situ saja ya, di lembar kerjanya, terus di bawahnya. Y-nya berapa? 2Y Iya, masih ingat? Itu di atas. Dikumpulkan yang, berarti dia, benar ruas. Kamu coba lakukan hal itu. tidak luas nih berarti apa tambah 3 Sudah, betul. Terus? baru ini tambah 3 tidak baru dapat itu baru Iya. dapat ini 7 tambah 3 Coba Kak cakar di situ. Oke. Tunggu dulu, mulai dari persamaannya, tulis semua itu. 2Y. Oke. Ya? Semuanya dong. Kenapa langsung begini? 2Y-nya mana? Apa ini? 2Y kurang 3. Oke. Oke, good. Apa ini? Apa itu sama dengan 5? Apa itu yang sama dengan 5? Ini kan kosong di sini. Apa di situ seharusnya tulis? Tulis. Kenapa ragu-ragu? bilang 3 tambah 7 berapa? Sotak kok. Mana ada? Nah, terus Y-nya berapa? 10 Bagaimana caranya mendapatkan Y? Ini kan 10 dikurang 2 masa kurang tanda apa ini? Kali. Pindah ruas menjadi kali lawannya kali apa? tambah Bagilah. Itu dia baru benar. Udah selesai? Baru nomor 1. Kira-kira ya? Boleh? Berapakah kira-kira nomor berapa itu? Nomor 2? Nomor 1 sudah? Berapa jawabannya? Oke, good. Nomor 2? Nah, ini yang saya jelaskan tuh. Nah, manakah pasangan nilai X dan Y di bawah ini yang bukan merupakan solusi? Coba masukkan kira-kira. Ini kalau X kurang Y sama dengan 2. X-nya kalau X-nya 5, Y-nya 3, apakah betul sama dengan 2 hasilnya? Coba masukkan. Nomor berapa? Bukan. Pertanyaannya, manakah pasangan nilai X yang di bawah ini yang bukan merupakan solusi?
Kalian bisa jadi mungkin jawabannya lebih dari satu? Bukan koma ini sayang, X-nya 0, Y-nya dulu min 2. Begitu. Kalau ya udah. X-nya 5, Y-nya 3. Apakah bisa masuk ke sini? Memenuhi? Iya, masukkan satu-satu semua. Nah, kalau misalkan ada yang tidak memenuhi, maka kenapa? Bukan kita Pak, dipanggil. Oh, kalau sini nomor 2 sudah? Bisa lebih dari satu Pak? Boleh. Yang gampang. Kira-kira kalau dimasukkan ini, nilainya X dan Y dimasukkan ke persamaan ini, apakah hasilnya sama dengan 2? Itu pertanyaannya. Itu maksudnya nih. Maksudnya ini, apakah jika nilai X dan nilai Y dimasukkan, apakah hasilnya sama dengan 2? Dengan persamaan X kurang Y sama dengan 2. Apakah hasilnya sama dengan 2? Itu maksudnya pertanyaannya. Ya, ini kan banyak ini nilai X dan nilai Y ini. Ada 4. Ada 4 nilai X dan nilai Y. Bisa jelasin jawaban? Boleh. Yang penting kalian bisa jelaskan, bisa bertanggung jawabkan. Seperti apa? Iya. Nah, cuma kan di sini ada nilai X-nya 5, Y-nya 3. Betul tidak itu? X-nya 0, Y-nya min 2. Betul tidak? Oh, di yang ini ditambah di siapa? Tapi harus dibuktikan. Dibuktikan. Kan pertanyaannya yang bukan. Berarti cari yang bukan kira-kira. Yang mana? Ada yang bisa jawab nomor 1? Siapa? Saya. Siapa yang bisa nomor 1? Siapa? Siapa? Siapa bisa nomor 1? Oke. Ini supaya adil ya, supaya adil dan tidak ada diskriminasi. Ya, supaya adil dan tidak terjadi diskriminasi. Pas nih. Supaya adil dan tidak terjadi diskriminasi. Masing-masing perwakilan kelompok naik ke sini untuk menjawab nomor 1. Pak Juta, nama kelompoknya yang mana? Kemana kelompok 1? Yang mana kelompok 1? Kelompok yang ada. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Oh, 5 di sana ya? Ya, jadi kalau misalkan kalian menjawab nomor 1, mendapatkan 1, berarti kalian kerjakan nomor 1. Ya. Ini untuk menjaga keadilan ya, supaya adil. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Bagus, ini kalian berbaris depan saya, depan baris. Sini. Pasti kalian dapat. Tunggu. Jangan mau kerampas nanti tambur. Jangan kerampas. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Masing-masing perwakilan kelompok ambil 1. 1 saja. Oke, buka. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Bukan nomor berapa? Nomor 3. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Siapa yang dapat nomor 1? Oke, silakan. Ingat, kelompok yang lain bisa membantah ya. Kelompok yang lain bisa membantah. Misalkan ini kan nomor 1. Ya, ini kan nomor 1. Bisa membantah kalau misalkan jawabannya Ulfa kurang tepat. Ada yang bisa melengkapi ataukah kurang lengkap, bisa perbaiki. Oke, silakan Ulfa.
What's wrong? Kenapa? Supaya tidak diterima di Kenapa ya? Bukan koma itu. Dari tadi saya bilang itu bukan koma. Nah, kan persamaannya apa? Ini kan X. Persamaannya X kurang Y sama dengan 2. Nah, diketahui nih contoh yang pertama ini. X-nya 5, Y-nya berapa? 3. Ini kalau dimasukkan ke sini kira-kira apa yang terjadi? X diganti dengan X-nya berapa ini? Ini berapa X-nya? 5. Nah, 5 dikurang Y berapa? 3 sama dengan 2. Betul tidak? 5 kurang 3 berapa? 2. Nah, 2 sama enggak? Sama enggak ini? Sama, berarti ini benar. Berarti ini solusi. Kan yang dicari adalah yang mana yang bukan solusi. Nah, berarti ini benar. Nah, cari lagi B. Kira-kira apa yang terjadi? Apa kalian? Pindah-pindah di situ. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Hapus dulu, hapus dulu, hapus dulu. Hapus yang lain supaya kelihatan. Yang lain perhatikan pekerjaannya Ulfa ya. Perhatikan yang lain pekerjaan Ulfa mewakili kelompok 1. Ya, adil toh? Kalau dikasih diundi seperti tadi, adil toh? Ya? Kan tidak ada lagi penunjukan. Kan kalau saya tunjuk ini nomor 1, kan tidak adil. Nah, ini supaya tidak terjadi diskriminasi, makanya nomor 3. Yang di bawah dari 5, di atas dari 1. Jika garis ini melewati titik 1,5, Lalu apa? angka berapa yang tepat untuk mengisi titik-titik ini? X-nya berapa ini? 1. Y-nya? 5. Coba masukkan X dan Y. Ya, 6. Iya. Masukkan kini, ini kan X. Dah? Ini kan X. Ini Y toh? Masukkan ke sini. Y-nya berapa? 5. Coba masukkan, coba masukkan. Coba masukkan Ki. Ini kan X, toh? Ini kan X. Ini depan toh? Ini kan X. Ini Y. Coba masukkan ke sini. Oh, ini ya dikemaskan. Iya dong. Kan melewati garis itu. Terus 3. Dengan 3, 1. Tambah 3 tambah 1. Masa 3 tambah 1. 3x tambah 1. Masa 3x tambah 1. X-nya berapa? 1. Masa 3 tambah 1. 5 sama dengan 3, 1. Apa itu 31? Diapakan itu 3 dan 1? Tambah. Dikurang. 3x artinya? Dikali. Itu yang benar. Berarti 1 kali 3 kali 1. Coba masukkan yang pertama. 5. Nah, tulis dulu X sama dengan berapa? X-nya tadi berapa? Karena dia melewati titik berapa? 1. Titik berapa? 1, melewati titik berapa? 1,5. 1,5 berarti X-nya? 1,5 berarti X-nya berapa ini? 1. Y-nya? 5. Tulis itu X sama dengan 1. Y sama dengan berapa? Oke, masukkan ke persamaan. Kira-kira berapa hasilnya? Persamaannya tulis. Persamaannya dulu tulis. Jangan langsung. Y sama dengan 3. 3y. 3x. X tambah titik-titik. Oke, ganti Y-nya dengan yang kamu tahu sebelumnya. Y-nya berapa? 5. Sama dengan 3 tambah titik-titik. 5 sama dengan 3 kali 1 berapa? 4. Kotak kok. 3. Berapa? 3 tambah berapa sama dengan 5? 3 tambah berapa sama dengan 5? 3 tambah 2.
Iya dong. Jadi jawabannya adalah jawabannya berapa? Si titik itu yang diisi, yang dicari. Tadi kan sudah ada ini. Ini kan begini. Hah? 3 tambah berapa? Bersama dengan 5. Ah, sekarang mana 2? Ada enggak 2 di sini? Ada. Nah, begitu. Tunggu dulu, yang mana yang panggil saya pertama? Oh, sini dulu. Ini dari tadi panggil. Kenapa? Bagaimana caranya ini dikit ya Pak? Nah, mana? Nah, Nomor 3 Pak. perhatikan. Dia kan melewati titik 1,5. 1,5. Perhatikan Ki. Dia melewati titik 1,5. Hah? Kalau dari sini X-nya berapa, Y-nya berapa? Ini. Kalau ada titik 1,5 dalam koordinat Kartesius, yang mana X, yang mana Y? Yang mana X ini? Mana Y-nya? 1. Yang mana X? 1. Nah, X sama dengan Y-nya? 5. Y-nya sama dengan 5. Coba masukkan ke persamaan. Persamaannya berapa? Coba masukkan. Lanjutkan ini. Persamaannya, tulis persamaan di bawahnya. Y sama dengan 3X tambah titik-titik. Gitu. Nah, kan yang mau dicari yang titik-titik tuh. Coba. Y ganti dengan berapa? 5. 5 sama dengan 3 kali 1 tambah titik-titik. Berapa? 5 sama dengan 3 kali 1 berapa? 3. 3. Tambah berapa kira-kira dari 5? 2. Ada enggak 2 di pilihan? Ada. Gitu. Ini kenapa nah 2 ya X sama Y? Cocok, ini kan X-nya. Kenapa ya? Di apa ini Pak? Ini dimasukkan Ki di substitusi masuk. Dikurang ini Pak. Yang ini Pak, bukannya ini bukan. Ini. Bukan ini? Y. K2. Coba kita cari ini nilai C. Ini kan X kurang Y sama dengan 2. X-nya berapa? Min 1 kurang Y-nya berapa? Min 3 sama dengan 2. Ini min 1 kan? Negatif kali negatif? Positif. Positif. 3 sama dengan 2. Min 1 tambah 3 berapa? Min 1 tambah Kau punya utang 1.000. 2. Kemudian ada uangmu dari 3.000. 2. Berapa? 2 sama dengan 2. Betul tidak ini? Betul. Betul. Berarti ini. Apa lagi? Jawabannya Yang mana? Nomor 4. Nah, perhatikan. Ini kan pertanyaannya. Bila pertanyaannya. Jika X sama dengan min 2, berapakah nilai Y yang memenuhi persamaan 2X tambah Y sama dengan 0? Coba ganti X sama dengan min 2. Coba buat cakaran. X-nya berapa? Min 2. Masukkan. Kenapa? Ini ada tanda depannya. Masa kau ndak hilang? Kamu hilangkan itu? Kasih kurung itu. Oke. Y sama dengan 0. Oke. Berapa ini? 2 kali min 2. Kali nih. Masa aku tulis lagi? Hasilnya berapa itu? Tambah Y sama dengan Kamu tidak percaya diri. Apa? Kenapa dengan nomor 5? Mana kebersamaan? Ini kan pertanyaannya. Baca pertanyaannya. Berapa persamaan di bawah ini yang memiliki solusi yang sama dengan persamaan X tambah Y sama dengan 6? Yang sama hasilnya X tambah Y sama dengan 6. Ya kira yang mana di antara kata ini? Yang mana kira-kira? Ini kan ini. Kalau A tuh, coba hilangkan doanya semua. Tunggu dulu. Ini kan 2X tambah 2Y. Kan pertanyaan pertama kan, bentuk pertama kan X tambah Y sama dengan 6. Ada bentuk 2X
tambah 2Y. Artinya diapakan X ini sehingga menjadi begini? Di apa? Di apa? Dikali atau dibagi? Dikali 2. X-nya dikali 2 kan? Y-nya dikali 2 juga. Ini 6-nya. Masa tidak dikali 2? Supaya adil toh, prinsip keseimbangan. Harus dikali 2 toh. Tapi kan pilihannya ini. Salah atau benar? Kenapa bisa benar? Kata dikasih semua. X-nya dikasih 2, Y-nya dikasih 2. Ini kan mana 2-nya? Salah kan? Seharusnya ini juga. Ini yang benar. Kenapa? Karena ini yang dikali 2. Karena pasti hasilnya sama. Ingin dibuktikan. Coba ganti X-nya 2 dan Y-nya 3. X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Coba ganti. Kira-kira kalau masukkan ini kan salah. 4, 2 dan 4. 2 dan 4 sama dengan 6. X-nya sama dengan 2, Y-nya 4. Coba masukkan semua ke sini. Kira-kira yang mana yang bisa memenuhi? Coba masukkan ini X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Masukkan ke A, masukkan ke B, masukkan ke C, masukkan ke D. Kira-kira yang mana yang hasilnya sama? Yang mana? Coba Iya. Siapa mau nomor 2? Saya. Siapa tadi yang dapat nomor 2? Siapa yang dapat? Bagaimana? Nomor 2. Ini benar ibu solusi. Benar. Ini benar atau salah ini? Yang pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Cocok nih. Ini temu saja. Ini mau masukkan. Iya, karena pasti benar toh. Oke, kita lihat Nurul ya. Kita lihat pekerjaannya Nurul. Kira-kira apa yang terjadi dengan nomor 2? Ada sudah. Mati? Jam 1 Pak. Jam 2. Ada yang sudah selesai semua? Ada yang sudah selesai semua? Apa boleh? Apa? Gampang sekali. Ini kan persamaan garis lurus. Y tambah 3X tambah titik-titik. Nah, jika garis ini melewati titik 1,5. 1,5 itu kan mewakili sumbu apa? X dan sumbu Y. Yang mana X di sini? Di 1,5. Yang mana X? 1 Pak. Y-nya? Y-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 5. Kira-kira bagaimana kalau dia dimasukkan ke persamaan? Coba masukkan deh. Titik-titik. Oke. Masukkan Y-nya sama dengan 5, sama dengan 3, tambah titik-titik. 5 sama dengan 3 kali 1 tambah berapa sesuai 5? 3 tambah berapa sesuai 5? Ada enggak 2 di pilihan jawaban? Ada enggak 2 di pilihan? Itu. Gampang gitu. Siapa tadi yang jawab dapat nomor 3? Siapa dapat nomor 3? Siapa dapat nomor 3? Oke. Tunggu dulu. Kita lihat nomor 2. Kita lihat nomor 2. Nomor 2 tadi ini X-nya berapa? X-nya sama dengan 2 dan dia-nya berapa? Dia-nya 1. Dimasukkan ke persamaan, ternyata dia tidak menghasilkan 2. Ada yang lain yang punya jawaban yang berbeda? Yang lain punya jawaban yang berbeda? Nabila?
Punya jawaban yang berbeda. Jadi jawaban yang bukan persamaan, yang tidak memenuhi itu adalah bagian D. Yang lain, ada jawaban yang lain? Hah? Beda? Oke, tunjukkan Nabila. Untuk nomor 2 ya, untuk nomor 2. Tadi nomor 3 siapa? Sekalian Mi. Jadi siapa mewakili mau ngerjakan nomor 3? 2 aja spidol saya. Nomor 3. Yang lain perhatikan ya, yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan apakah jawaban dari kelompok 5 sana, ya, jawaban dari kelompok 5 itu sudah benar atau perlu dikoreksi. Ya, jadi satu menjawab menambahkan nomor 2, yang satu menjawab nomor 3. Ya. Nah, perhatikan Ki. Nah, ini kan persamaannya tidak lengkap. Y sama dengan 3X tambah titik-titik. Yang mau kita cari itu titik-titiknya. Nah, ada tambahan informasi yang kita dapat. Garis ini melewati titik 1,5. Angka berapakah yang tepat untuk mengisi titik? Tunggu dulu, perhatikan baik. 1,5 dalam koordinat Kartesius itu mewakili sumbu apa? Ada berapa sumbu dalam koordinat Kartesius? Lupa lagi. Yang begini. Yang ke sana sumbu X. Nah, yang ke atas sumbu. Berarti ada berapa sumbu? 2. Ada 2. Nah, 1,5 ini yang mana X, yang mana Y? 1. Betul. Ya, X-nya sama dengan 1. Y-nya? X. Y. Y-nya berapa? 5. Y-nya sama dengan 5. Coba masukkan Ki 1 dan 5 ke persamaan ini. Sudah kan persamaan. Ini kan persamaan. Ini Y, berarti ini Y. Berapa? 5. Coba masukkan. Coba dibuat cakaran. Masukkan. Kira-kira apa yang terjadi? Yang lain tetap fokus ya, perhatikan nomor 3-nya jangan sampai perlu dikoreksi, ataukah nomor 2 jangan sampai ada yang perlu dikoreksi. Kenapa ya? Jika X sama dengan min 2, nomor 5. Kenapa dengan nomor 5? Yang memiliki solusi yang sama dengan persamaan X tambah Y sama dengan 6. Kira-kira gini. Coba masukkan Ki, X-nya kira-kira berapa dan Y-nya berapa. Pilih sembarang angka saja supaya bisa sama dengan 6. Berapa? X-nya berapa? Masa 2 tambah 3? Ini kan X tambah Y. X berapa? Pilih angka sembarang saja. X-nya sama dengan 3, Y-nya Y sama dengan, supaya bisa sama dengan hasilnya sama dengan 6. Coba kamu memilih X sama dengan 3, Y sama dengan 3, sama dengan 6. Coba uji semua ini dengan angka X sama dengan 3, Y sama dengan, kira-kira yang mana yang benar? Yang pertama, mulai dari yang pertama. Benar enggak itu? 2 kali 3 tambah 2 kali 3 sama dengan kenapa 12? Sama dengan 6 ini. Benar enggak? 6 tambah 6 berapa? 12. Benar enggak? Salah. Sekarang uji lagi ke B. B ini. Enam tambah 3. Benar enggak? 12 ini. Hasilnya sama dengan 12. Nomor 3.
Kenapa ada 1? Mana X-nya? X-nya berapa tadi? 1. Kenapa masih ada ini X? Ganti sini 1. Ini kan masih titik, belum beritahu. Berapa hasilnya? 5 sama dengan? Dapat itu? Oke. Oke, kita lihat mana spidolnya, mana spidol. Mana 1? Kenapa dengan nomor 2? Ternyata sama, Ji. Oh, ternyata nomor 2-nya sama, Ji. Sama-sama, Ji nih. Tapi kita fokus ke nomor 3 ya. Ini tadi nomor 1 sudah benar. Kita lihat fokus ke nomor 3. Perhatikan nomor 3. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 5. Kenapa bisa? Karena dia melewati titik 1,5. Persamaannya tidak lengkap, harus dilengkapi. Konstantanya belum diketahui nih. Kira-kira apa yang terjadi? Bagaimana caranya supaya kita dapat ini? X-nya 1, Y-nya 5. Kita ganti Y-nya sama dengan 5. Ganti X dengan 1. 3 kali 1, 3. 5 sama dengan 3 tambah berapa supaya bisa sama dengan 5? 3 tambah 2 supaya lengkap. Jadi persamaannya menjadi Y sama dengan 3X tambah. Itu dia persamaannya. Siapa tadi yang dapat nomor 4? Oke, silakan. Siapa dapat nomor 5? Kenapa ya? 2 kurang 1 berapa? Ini. Ternyata ini seharusnya tidak sama, tanda tidak sama ini. Karena dia tidak sama berarti dia tidak memenuhi ya. Pak. Kenapa itu? Pak 5 pi. Jam 2:06. Gampang Jini, ini baru pengantar nah. Ini baru pengantar. Coba lihat nomor 4. 2X tambah Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan Y sama dengan 4. Oke, benar. Siapa tadi yang dapat nomor 5? Siapa nomor 5? Siapa? Tunggu dulu, tulis dulu. Yang lain tulis dulu. Karena mau dihapus sebentar. Ainun, yang lain sambil menulis ya. Yang lain perhatikan ya, kalau ada salahnya dari Ainun, kalian koreksi. Hamidah, Ulfa, Yasmin, Ainun, Iin. Nur lihat tadi ya. Oke. Nah, apa kau?
Kenapa khawatir? Oke, si Ainun menjawab C. Ya, dia menjawab C. 2x tambah 2y sama dengan 12. Dia menjawab C. Kira-kira ada yang lain jawaban tidak? Ada jawaban yang lain? Oh, yang lain? Manakah yang memiliki persamaan? Jadi ingat yang paling penting. Yang paling penting, Khalid, perhatikan. Yang paling penting di nomor 5 ini, paham dulu. Soalnya itu X tambah Y sama dengan 6. Di antara 4 persamaan di bawahnya, kira-kira yang mana yang sama dengan ini? Nah, kita uji. Kita masukkan angka sembarang saja yang bisa memenuhi ini. Nah, misalkan kita memilih angka berapa tambah berapa sama dengan 6 yang cocok, yang bisa. Bisa 3 tambah 3, berapa lagi? 2 tambah 4, berapa lagi? 4 tambah 2, 1 tambah 5. Kita ambil 1 tambah 5. X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 5. Kita masukkan 1 tambah 5 sama dengan 6. Berarti ini benar. Ini bernilai benar. Coba masukkan, kita uji. Betul tidak? A benar. Kita uji. Apa soalnya di bagian A? Persamaannya bagian A bagaimana? 2x tambah 2y sama dengan 6. Kita uji nih. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 5. Apakah betul sama dengan 6? 2 kali 1 2 kali 5 sama dengan 6. 10 tambah 2 sama dengan 6. Betul tidak? Salah. Berarti bagian A tidak memenuhi. Kita lihat bagian B. Apa soalnya bagian B? 2x tambah y sama dengan kita masukkan x-nya 1. 2 kali 1 tambah y-nya berapa? 5 sama dengan 12. 2 kali 1 tambah 5 sama dengan 2 tambah 5 7 sama dengan 12. Betul tidak? Salah. Kita uji D. Apa soalnya D? X tambah sama dengan 6. Kita masukkan X sama dengan 1 tambah 2 kali 5 sama dengan 6. 1 tambah 2 kali 5 sama dengan 6. 1 tambah 10 tambah 6. Berapa ini? Salah kan? Kita coba C. 2x tambah 2y sama dengan 12. X-nya berapa? Y-nya berapa? Sama dengan 12. 2 kali 1 2 kali 5 sama dengan 12. 2 tambah 10 sama dengan 12. Benar enggak? Ini yang benar. Ingat, nilai X dan nilai Y ini bisa sembarang ya. Bisa sembarang, yang penting memenuhi. Ya, ini namanya pertanyaan terbuka ya. Jadi bisa diganti dengan bilangan apa saja. Oke? Paham tak? Jadi misalkan pakai 3 dengan 3, bisa juga uji 3 dengan 3. Masukkan semua 3 kebersamaan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas? Oke, kalau begitu saya ingin menguji ya. Saya ingin menguji kemampuan kalian, apakah betul-betul paham atau tidak. Ingat, ini tidak boleh menyontek ya. Tidak boleh kerjasama. Tidak boleh kerjasama. Silakan kerja mandiri. Tetap daripada kelompoknya, tapi kerja mandiri. Tidak boleh kerjasama. Satu orang satu. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Harus dikerjakan karena dikumpul. Ini yang dikumpul ya. Ini yang dikumpul karena sama periksa nih.
masih di belakangmu. Mana satu sini? Ada satu? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Ya, di belakangnya mau. Tulis namamu nak, ingat tulis namamu nak. Di belakangnya mau tulis, ingat kalau tulis namamu di depan supaya saya bisa sebentar kan. Jawaban caranya lah. Yang besar-besar tulisannya kasih kecil kina karena tidak muat gitu. Ingat jangan kerjasama nah, jangan kerjasama. Jangan kerjasama, silakan kerjakan, jangan coba-coba kerjasama. Saya ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian karena saya bertanya sama kalian. Kalian sudah paham atau tidak? Kalian bilang paham. Oke. Kita uji. Kita uji. Ya? Tadi saya bilang bertanya kalau tidak paham. Tulis namamu di depan. Di depannya tulis nama, di belakang jawabannya. Boleh, terserah. Yang penting ada namamu karena ini dikumpul ya, karena saya mau periksa nih. Saya mau cek pemahamannya kalian, ternyata masih ada yang belum paham. What's wrong? Kenapa? Sudah? Kalau sudah kumpul. Kalau ada yang sudah selesai kumpul, bawa ke sini. Kalau ada yang sudah selesai bawa ke sini. Ya? Apa? Apanya? Saya bawa pulang. Ya? Tidak tahu. Nanti kita lihat ya. Nanti saya periksa. Oke, Yasmin sudah selesai. Jawabannya udah benar. Tadi di atas saya sudah jelaskan semua. Masa kau minta penjelasan lagi? Masa saya harus ulangi dari awal? Saya bertanya tadi sudah mengerti atau belum? Kalian bilang sudah, Pak. Zam-zam sudah selesai? Pak ke sini kalau sudah. Oke, udah benar. Oh, Zam-zam, kamu udah tulis namamu nak? Harus namamu supaya, karena saya mau periksa ini. Oke. Jawabannya Zam-zam sudah benar. Soal ini hampir sama dengan nomor 4. Soal yang saya berikan itu hampir sama dengan nomor 4. Saya hanya modifikasi sedikit. Siapa lagi yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, kumpul. Silakan dikerjakan ya dengan hati-hati karena saya periksa nih, saya mau pulang ke rumah. Oh, ke sini. Kalau sudah bawa ke sini. Kalau sudah bawa ke sini. Let me see your answer. Oke, good. Sudah mulai banyak yang benar ya. Sri Mulyana juga udah benar. Oke, Ainun juga sudah benar. Cepat, tinggal 1 menit. Ya, bawa lah. Tunggu dulu. Terus nulis nama enggak? Kumpul LK-nya. LK-nya kumpul kembali. Bawa ke sini.
Yang sudah selesai LK-nya bawa ke sini karena saya mau juga mau cross check. Nih Kak, ada juga di atas jawabannya, jangan Mina. Ada jawabannya di atas tuh. Iya, kalian bawa itu LK-nya, bawa pulang ke rumah, kalian pelajari. Waktu tinggal berapa detik? Tadi tinggal 1 menit. Ini kalau dijawab, ini kalau paham nomor 4 tidak cukup 10 detik ditahu jawabannya. Berapa itu bro? Bawa ke sini kalau sudah selesai. Tidak ada lagi proses dialog. Waktu sudah mulai habis. Oke. Oke, silakan kumpul. Hamidah, let me see. Ini namamu nak ingat. Bisa ya, Pak? Nah. Yang lain, waktunya tinggal 20 detik lagi. Waktunya tinggal 20 detik lagi. Ya, mau nih, karena ada jawaban di atas. Salah ini. Kira Pak, kami izin Pak. Salah dan lain. Kan gulung-gulung nih. Apakah saya singkap padat tidak benar? Ya. Masa ianya diketahui? Apa ini? Ya. Kau punya utang 6.000. 5.000 juangmu. Saan aja hidup pa saan na. Are. Kau mau coba ya, waktu habis nih. Katanya dapat jawaban. Oke. Balik di pas itu masalah. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sudah? Oke. Ya, jadi Ananda sekalian, oke. Ini mau dulu pakai tas, semua masih ada yang mau sampaikan. Ya, jadi siapkan kertas kecil. Kertas kecil saja, kecil. Siapkan kertas kecil. Sudah? Sudah siap? Pertanyaannya sederhana. Menurut pendapat kalian, kira-kira bagaimana pendapat kalian terkait pembelajaran kita hari ini? Silakan pakai, jangan usah tulis nama ya. Ini tidak pakai nama. Tidak usah tulis pendapat saya sebenarnya terlalu panjang. Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Kalau sudah selesai kumpul. Oke. Jangan Pak tulis nama ya, jangan tulis nama. Saya bisa melakukan evaluasi terhadap cara saya dalam mengajar.
Saya Pak. Singkat saja. Belum, hampir. Oke, sudah? Sudah? Oke. Let me see. Astaga, kenapa belum lama sekali? Nada lagi. Oke, jadi dengan berhasilnya refleksi tadi menjadi akhir dari pembelajaran kita hari ini. Perlu diingat, kita akan ketemu lagi nanti hari Selasa. Ingat, minggu depan itu sudah mulai libur ya. Hari Kamis depan itu sudah libur. Terakhir sekolah itu sampai tanggal 27. 27 tuh 6. Ada 7 hari apa itu? Ada 7. Rabu. Hari Kamis sudah mulai libur. Kamis sudah libur. Ya, jadi pembelajaran kita akan berakhir nanti pada saat hari Selasa ya. Terakhir pembelajaran kita. Nanti akan kita belajar nanti di bulan Ramadan. Ya. Ya, jadi pertemuan kita nanti di hari Selasa kita akan berbicara lagi tentang bagaimana cara menggambarnya. Hari ini kan kita berbicara tentang bagaimana bentuknya persamaan linear. Hari Selasa nanti kita akan berbicara bagaimana menggambar grafiknya. Ya, kira-kira bagaimana kalau digambar? Ini kan di atas baru konsep dasarnya. Kira-kira bagaimana kalau kita gambar? Nanti kita akan ketemu lagi hari Selasa. Kita akan berbicara tentang bagaimana menggambar persamaan linear dengan menggunakan grafik. Ya, dalam hal ini kita menggunakan koordinat kartesius. Ya, saya kira kalian adalah siswa-siswa yang luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian pulang ke rumah dengan selamat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.